datang-Mu kepada kami di pagi hari ini, kami dapat berkumpul penuh dengan sukacita, semuanya adalah karena kasih karunia-Mu. Bapa di surga, sebentar kami akan memperdengarkan firman-Mu, firman-Mu yang sungguh dahsyat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, senantiasa Engkau berada di dalam hidup kami. Kami sampaikan doa kami ini atas nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Silakan Bapak Ibu kembali. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi dasar pergerakan perjalanan hidup kita dari waktu ke waktu yang tidak berkesudahan. Kita ambil dari Yeremia 31 ayat 35 sampai 37. Yeremia 31 ayat 35 sampai 37. Ketetapan Allah yang tidak berubah-ubah. Ketetapan Allah yang tidak berubah-ubah. Kita sama-sama membaca Yeremia 31 ayat 35 sampai 37. 1, 2, 3 ya. Beginilah firman Tuhan yang memberi matahari untuk menerangi siang, yang menetapkan bulan dan bintang-bintang untuk menerangi malam, yang memberi pulau sehingga gelombang-gelombangnya hidup. Tuhan Allah yang namanya. Sesungguhnya seperti ketetapan ini demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunan saya juga tidak akan berhenti menjadi bangsa dalamku untuk sepanjang waktu. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya seperti langit di atas tidak terukur dan dasar-dasar bumi di bawah tidak terselip. Demikianlah juga aku tidak akan menolak segala apa yang dilakukan mereka. Demikianlah firman. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Ya, kelihatan kata-katanya sederhana, tapi kalau kita renungkan, wow, bagaimana yang kita rasakan hingga saat ini di dalam kehidupan kita. Mari kita renungkan kembali. Kita ulang-ulangi lagi kata-katanya ini. Oh iya ya. Bagaimana yang dalam kehidupan saya? Ayat ini ingin menyatakan bahwa pada saat itu bangsa Israel yang kita kenal melalui proses hidup mereka yang mencerminkan bangsa yang selalu menduakan Tuhan, keras kepala dan tidak tahu bersyukur. Tentu kalau kita menilai dari kehidupan bangsa Israel tersebut, pasti kita akan sepakat bahwasanya bangsa Israel tidak bisa menjadi bangsa yang patut dicontoh. Dan bangsa ini adalah bangsa yang sikap dan tindakan kehidupan moral mereka sangat tidak baik. Ya, kalau kita lihat tadi ayat Yeremia 31 ayat 35 sampai 37, bagaimana kasih Tuhan terhadap bangsa Israel ya dalam ayat ini. Tapi mereka masih menduakan Tuhan, keras kepala dan tidak tahu bersyukur. Amin Bapak Ibu. Amin. Sebenarnya khotbah hari ini sudah selesai sampai di sini. Coba kita renungkan bangsa Israel. Kita sebagai anak-anak kesayangan, apakah kita masih keras kepala? Apakah kita masih menduakan Tuhan? Tiap hari dia otaknya entah kemana-mana.
berhitung terus dari hari ke hari. Ya nggak Bapak Ibu? Kok diam? Itu kenyataan dalam hidup kita. Apakah kita tidak tahu bersyukur? Sering saya katakan, kita bertemu pada pagi hari ini, kita harus syukuri. Mari kita lihat di tempat lain, jalanan lebih susah. Bernapas saja sudah 1, 2, 3. Tarik nafas Bapak, tarik nafas Ibu. Apakah kita syukuri hidup ini Bapak Ibu? Amin. Nah inilah dia. Kita bisa berkumpul pada pagi ini karena penyertaannya, karena kasih karunia-Nya. Jadi jangan kita sombong lagi. Aku bisa gini karena saya tiap hari olahraga loh. Saya tiap hari bermakan yang bergizi. Betul. Secara fisik kita perlu olahraga, perlu bermakan yang bergizi. Tapi ada lagi yang lebih tinggi dari semuanya itu adalah kita bisa makan bergizi, kita bisa berolahraga oleh karena penyertaan. Jadi jangan mendua hati lagi. Kau duakan cinta. Ya nggak Bapak Ibu? Loh, ketawa. Nah ini dia, kelihatan sederhana, tapi mari kita renungkan kembali ke hati kita. Di mana posisi kita? Maka saya katakan sudah selesai khotbah hari ini. Sederhana banget. Mau cerita banyak pun kita itu artinya, apakah kau masih menduakan diri itu? Apa kita masih menduakan dirinya, Bapak Ibu? Masihkah menduakan dirinya? Kok diam lagi? Tidak. Jadi jangan kita berhalakan, jangan kita duakan dirinya terhadap kehidupan kita di dunia ini. Kita lagi ketemu di sini, oh iya ya. Pulang dari sini, ya, saya kan masih hidup, saya kan masih perlu ini, masih perlu ini. Betul Bapak Ibu. Tapi kita ingat, saya tidak akan pernah meninggalkan. Ini ayatnya luar biasa loh. Yeremia 31 ayat 37. Kalau kita ingat lagi, kita baca lagi ayat yang sebelumnya, Yeremia 31 ini, luar biasa. Aku akan menempatkan firman-Ku di hatimu. Makanya kalau kita baca Yeremia 31 ini, disinilah kita temukan Yesus Kristus yang tersembunyi di perjanjian lama. Ini perjanjian lama kan? Disinilah kita lihat bahwa Yesus Kristus tersembunyi di perjanjian lama. Jadi Yesus itu bukan hanya kita temukan di perjanjian baru. Di sinilah ayatnya. Nubuatannya jelas sekali, sangat mendasar dan telah digenapi di hari keberadaannya di Kalvari, bangkit dan bersama dengan kita. Akan tetapi kita tidak bisa pungkiri bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa yang Tuhan pilih sebagai bangsa kesayangannya, bangsa yang Tuhan pakai sebagai etalase atau contoh dari Allah. Coba kita baca firman Tuhan dari ayat per ayat, khususnya perjanjian lama, bahwa bangsa Israel itu adalah sebagai contoh dari kehidupan Allah di tengah-tengah orang yang disayanginya. Kalau kita pergi ke toko, itu namanya etalase kan, dikasih contoh-contoh, ini bagus loh, ini bagus loh. Jadi Allah menyatakan di etalase itu, ini loh bangsa Israel, bangsa kesayanganku. Supaya bangsa-bangsa lain bisa melihat keberadaan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan bangsa tersebut. Lalu timbul pertanyaan kita, lalu bolehkah kita menyanggah akan apa yang Allah lakukan tersebut? Atau bolehkah kita mengkritik tentang keputusan ketetapan Allah
kepada bangsa Israel yang memilih mereka sebagai bangsa kesayangannya, bolehkah kita sangka? Tidak. Tentu tidak. Karena itu adalah pilihan Tuhan dan ketetapannya. Tuh ayat tadi mengatakan Yeremia 31 ayat 13 sampai 37. Itu adalah pilihannya. Itu adalah kedaulatannya, otoritasnya. Dia yang membentuk kita. Bisa kita protes? Tuhan, kenapa kau bentuk muka aku gini? Boleh kita protes? Tuhan, kenapa kau? Boleh kita protes? Tidak bisa. Itu adalah ketetapannya. Kalau kita baca ayat 35, slide selanjutnya. Sepasti matahari menerangi siang, serta seperti bulan dan bintang menerangi malam. Itulah kepastian janji Tuhan. Bahkan kalaupun matahari, bintang dan bulan berhenti bersinar, janji Tuhan kepada umat Israel tetap akan berlaku. Suka-suka hati Tuhan. Jangan apa itu? Suka-suka hatinya lah. Ayat ini mengatakan demikian. Jangan ada yang protes. Siap untuk diproses. Ini siap untuk diproses. Tapi dikit-dikit udah protes. Tuhan, kenapa sih? Aku kan sudah, kok biasanya kok akhirnya berkokok. Hak dia, kedaulatan dia. Ayat pada minggu ini mengatakan, sungguh luar biasa. Kita akan melihat kembali siapa sebenarnya kita di hadapan. Meskipun bangsa Israel telah berulang kali mengingkari janji mereka kepada Tuhan, Tuhan tetap menepati apa yang telah Dia janjikan kepada mereka. Janjinya pasti digenapi. Amin Bapak Ibu. Amin. Tuhan tidak pernah dan tidak akan mengingkari, apalagi membatalkan janji. Luar biasa. Ayatnya sudah jelas mengatakan demikian. Tidak perlu lagi kita bantah. Pada ayat 36 ini menyatakan bahwa apa yang Tuhan pastikan dalam janjinya kali ini Dia akan menegaskan bahwa umat Israel akan menjadi umatnya sepanjang waktu. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Meskipun mereka umat yang tegar tengkuk memberontak terhadap Tuhan, tapi anugerah dan kasih-Nya, kasih setianya tetap atas hidup mereka. Wow, luar biasa. Kita ragukan lagi? Tidak. Slide selanjutnya. Janji ini Ia ulangi lagi di ayat 37 dengan ungkapan yang berbeda, yaitu Ia menegaskan bahwa Ia tidak akan menolak umat Israel. Hal ini dinyatakan Allah melalui kiasan akan kedalaman dasar bumi yang tidak terselidiki. Coba, sejauh apapun bumi ini kerjakan manusia secara ilmu pengetahuan tidak akan selesai, sedalam apapun. Begitulah dalamnya bagaimana kasih-Nya terhadap kita. Dan ketinggian langit yang tidak terukur. Bisa nggak kita mengukur langit dan tetap sampai di bulan? Di atas bulan masih ada langit. Begitulah kasih-Nya dari barat sampai ke timur. Di timurnya timur masih ada lagi, di baratnya barat masih ada lagi. Di mana? Tidak berkesudahan. Demikianlah kasih-Nya terhadap kita. Demikianlah penyertaan-Nya terhadap kita. Slide selanjutnya. Ketegasan ini pasti melegakan umat Israel yang berada dalam pembuangan di Babel. Jadi kejadian ini adalah bagaimana bangsa Israel yang penuh dengan duka cita di dalam hatinya, walaupun karena perbuatannya. Kita tetap berduka cita dalam perbuatan kita. Kita berduka cita kenapa? Karena kerja kita. Jangan nyalakan orang lain. Kenapa kita berduka cita? Ya karena begitu, tetap bersumur-sumur.
Nyalakan aja di sampingnya, nyalakan aja di depannya, nyalakan aja di lingkungannya, tak pernah mengkoreksi dirinya. Siapa sebenarnya saya sehingga saya bisa sehat begini? Ini sudah dikasih sehat begitu masih aja bersungut-sungut. Heran deh gue. Katanya Tuhan. Ini nggak Bapak Ibu? Sederhana loh. Udah kita sehat gini bersungut-sungut aja lagi. Nggak mensyukurin. Katanya puji Tuhan. Secara duniawi kantong pun agak Senin Kemis. Tapi puji Tuhan. Nah bisa nggak kita demikian? Pasti bisa apabila kita bagaimana merasakan mendalami bahwa kasih Tuhan itu di dalam hidup kita. Merinding loh saya ngomong gitu. Bisa nggak kita rasakan bagaimana kasihnya Tuhan sudah mati di kayu salib menghilangkan nyawanya demi untuk menyelamatkan kita. Kalau bisa pasti terima kasih Tuhan. Apapun keadaan kita, terima kasih Tuhan. Ini enggak ada masalah sedikit. Kenapa ya? Saya kan sudah rajin ke gereja, berdoa setiap saat. Sudah gini. Nah, mau diproses tapi selalu apa? Protes. Firman Tuhan ini mengingatkan kita. Saya di tempat lain, orang kadang-kadang mengeluarkan kata-kata. Iya. Ya, karena saya dokter, iya Pak Dokter senang ngomong gitu karena bisa menikmati hidup ini, katanya. Coba. Karena sudah ada sama dia. Saya ini kan. Nah, back to the Bible. Kembali kepada Alkitab yang tertulis. Engkau semua adalah anak kesayangan. Engkau tidak kubeda-bedakan di dalam hatiku. Amin Bapak Ibu? Amin. Nah sekarang bagaimana kita bisa memahami kasih Tuhan itu dalam hidup kita? Kalau bisa kita memahami segitu jauh, pasti terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Amin Bapak Ibu? Amin. Nah, pulang dari sini, dikasih kabar sukacita ini, pulang dari sini harus tetap bersukacita. Jangan sudah di sini amin, di luar sana aman, kalau aman. Nampak sederhana Bapak Ibu. Firman Tuhan mengatakan Galatia 6 ayat 1-2, saling mengingatkanlah engkau satu dengan lain dalam kesusahan. Ingatkan di dalam hukum Kristus. Apa itu hukum Kristus? Kasih. Jangan kita ingatkan tapi membuat saudara kita tertuduh, membuat kita terdakwa. Kau pun, masa kau gini, kau sih bandel apa segala, tapi penuh dengan kasih. Sabar ya, kasih Tuhan pasti bersama kita. Kita bisa gini karena, nah itu dasarnya kasih. Jadi jangan jadi motot-mototan. Sering kan kejadian, kau sih sudah saya bilang kemarin, sudah saya bilang rajin ke gereja. Nah coba, jadi kita pula yang lebih daripada Tuhan. Nah ini firman Tuhan mengatakan saat ini, kasihnya jangan ditandangkan. Ketetapannya yang telah tertulis berapa ribu yang lalu tidak akan berubah-ubah. Yang berubah-ubah itu adalah hati kita, perasaan kita. Kalau Roh Kudus yang ada hidup kita tidak akan keluar masuk dari hidup kita. Dia tetap bersama dengan kita. Cuma yang sering bermasalah apa dalam hidup kita? Jiwa kita, perasaan kita, pikiran kita. Kita terdiri pada roh, jiwa dan tubuh. Roh no problem. Sudah dimateraikan sekali itu selamanya. Tapi yang bermasalah adalah sebagai kita masih hidup di dunia yang punya roh, punya jiwa dan tubuh. Yang sering bermasalah adalah jiwa kita, jiwa, perasaan kita. Aku merasakan sedih, aku merasakannya loh. Aku disakitin hatiku. Lama mulai. Artinya yang korban apa? Tubuh.
lemahlah dia, jantungku berdebar-debar. Ya kenapa? Karena jiwanya, perasaannya dibawa kemana-mana. Kenapa? Karena tegar tengkuk, bandel. Kenapa? Tidak serahkan kepada Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Apa banyak? Terima kasih Tuhan. Aku bisa begini. Terima kasih. Nah, sakit mah aku tidak akan kambuh. Tensimu tidak akan naik. Amin Bapak Ibu. Amin. Hati-hati loh. Bukan saya ngomong ini. Walaupun secara ilmiah memang itu dasarnya. Jangan main-main loh. Kedokteran itu kalau saya lihat, saya dokter, saya tahu gila. Rupanya firman Tuhan sudah tertulis lebih jauh sebelumnya. Apa itu? Hidup sehat. Nih, jiwa kita 80% penyakit di dunia, sakit apapun kita, dasarnya tidak lepas daripada apa Bapak Ibu? Jiwa. Coba kalau kita sakit agak apa dikit, dikasih dolar, sah, bisa sembuh. Bisa sembuh penyakitnya loh. Kenapa? Jiwa kita. Ayo puji Tuhan, keluar puji Tuhan. Maksud saya, itulah pengaruh jiwa, jangan main-main. Makanya dia bilang, kalau masih orang mau menyatakan bersyukur, ayo, puji Tuhan, luar biasa. Jangan menuntut saja dalam hati. Nih firman Tuhan hari ini. Begitu dalamnya, begitu jauhnya langit, dalamnya bumi. Begitulah kasihku kepadamu. Apa lagi sih? Mari kita imani. Amin Bapak Ibu. Amin. Luar biasa. Dalam hal ini kita harus pahami bahwasanya Allah adalah Allah yang melimpahkan anugerahnya. Maha kuasa, dan dia memiliki hak atas semua ciptaannya. Suka-sukaku dong. Suka-sukamu Tuhan. Jangan asal kita nyanyikan, kita harus pahami. Itulah dia. Ini sudah suka-suka kan protes lagi kita. Kenapa yang protes itu siapa? Jiwa kita. Coba kalau rohnya yang bekerja penuh di dalam jiwa kita, pasti yang ada protes lagi. Jawabannya apa kalau ada protes? Terima kasih Tuhan. Aku bersyukur. Penyakit pun akan hilang satu-satu dari tubuh kita. Ini enggak. Hari Minggu penyakitnya agak sembuh. Hari selanjutnya mulai lagi kambuh. Kenapa? Jiwa kita, hati kita. Selanjutnya, kepastian ini berlaku juga bagi kita orang-orang percaya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, orang-orang percaya. Saat kita dalam keadaan apapun. Nah, ini ditekankan lagi saya katakan tadi. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, orang-orang yang percaya kepadanya, orang-orang yang dikasihinya. Saat kita dalam keadaan apapun, mau susah, mau senang, ya. Ada orang susah ingat Tuhan, orang senang gak ingat Tuhan. Ada orang senang ingat Tuhan, susah gak ingat Tuhan. Itu saling itu. Yang mana kita nggak tahu. Mari kita nilai kita diri masing-masing. Jadi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, orang-orang percaya, saat kita dalam keadaan apapun. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Seperti ada kegagalan, kegalauan, apalagi bahasa-bahasa yang sekarang ini. Galau apa? Galau sih apa sih namanya galau? Artinya pergumulan hidup. Coba kita baca Roma 8:38-9 yang mengatakan bahwa intinya dalam keadaan apapun kita tidak bisa dipisahkan kasihnya di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Ya, dalam keadaan apapun, mau kaya, mau miskin, mau senang, mau susah, ya dalam keadaan apapun kita tidak bisa dipisahkan kasih Tuhan yang berada di dalam siapa? Dalam kita. Hidup kita, dalam hati kita. Hati-hati loh.
Kita tidak perlu cari-cari dia lagi. Kalau masih mencari, robah mental kita. Cari dululah kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semakin benar. Memang masih mencari kita. Ya, Matius 6:23. Apa dikatakan Yesus pada orang-orang siapa? Farisi dan ahli Taurat. Jadi kita bukan mencari lagi, nikmatin. Cari dulu kan? Baca Lukas 17:21. Kerajaan Allah. The kingdom of God is within you. Kerajaan Allah ada di dalam kamu. Jadi bukan mencari lagi kita, menikmati. Telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nikmatin. Artinya dulu sebelah kanan Allah Bapa sudah selesai di kayu salib semua. Sudah diselesaikannya. Tak ada lagi kita dituntut kamu harus ini, kamu harus begini seperti Taurat. Taurat sudah disempurnakannya, digenapinya di kayu salib. Kita hanya tinggal menikmati. Wow, amin Bapak Ibu. Amin. Jadi jangan lagi aku masih mencari dia. Saya harus gini, saya harus gini, saya harus gini. Mari kita merubah paradigma kita. Tak ada lagi harus, kita telah dimerdekakan oleh kematiannya di kayu salib. Telah selesai, selesai semua. Amin Bapak Ibu. Amin. Wow, luar biasa. Maka saya kata, mari kita nikmatin kebenaran Dia melalui Roh Kudus yang ada di hidup kita. Roma 5:5. Pengharapan tidak akan mengecewakan karena Roh Kudus telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Oleh karena kasih. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi firman Tuhan hari ini hanya menguatkan kita kembali. Hanya mengingatkan kita kembali. Jadi dalam keadaan apapun, saya ada lawan. Dia tetap bersama dengan saya. Harus kita imani. Ini enggak tetap diamani, imannya tak kemana. Iman sih oke, si iman dia nggak oke. Kenapa? Tadi itu roh jiwa kita itu. Makanya bagaimana jiwa kita tetap diberikan hikmat oleh Tuhan. Mari kita tetap intim bersama Dia. Baca firman Tuhan. Amin. Dan renungkan, jangan hanya baca aja. Gua baca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu sudah berapa puluh kali katanya. Tapi hanya baca doang. Tak pernah direnungkan begitu dalamnya. Amin Bapak Ibu. Amin. Maka saya katakan, Tuhan terima kasih. Engkau adalah orang yang telah memilih saya. Kita orang-orang pilihan loh Bapak Ibu. Amin. Tidak sembarangan. Efesus 1 ayat 4. Kita orang dipilih sejak dunia belum dijadikan. Tak sembarangan. Mari kita syukuri. Kadang-kadang kita ya. Tetangga saya kenapa nggak dipilih ya? Firman Tuhan lo mengatakan demikian. Nah, ini kata-kata terhadap orang pilihannya. Slide selanjutnya. Sebelumnya satu lagi. Sebelumnya, balik. Kepastian ini seharusnya memberi dorongan, semangat, dan kekuatan bagi kita untuk semakin mengasihi Tuhan. Semakin giat untuk melaksanakan tugas dan panggilan kita, khususnya dalam pemberitaan Injil anugerah Yesus Kristus. Yang semakin mengasihi Tuhan. Perlu nggak kita mengasihi Tuhan? Bapak Ibu, berarti apa kita mengasihi Tuhan? Loh, kita ini sharing firman Tuhan loh. Melalui apa kita mengasihi Tuhan? Sama dengan beritakan kabar baiknya. Meritakan kabar baiknya. Apa itu kabar baiknya? Sederhana aja, apa kira-kira? Ayo Bapak Ibu, lebih mendasar lagi. Sebagai kita orang yang dikasihinya, apa
yang kita lakukan secara pribadi dalam kehidupan kita. Dan orang tahu bahwa kita itu adalah orang percaya. Dia tahu bahwa kita itu adalah orang Kristen. Kita mengasihi apa? Mengasihi. Ya, Yohanes 13 saya kata pulang tinggal pulang kata kalimat. Apa itu Bapak Ibu? Perintah baru. Intinya, kasihlah sesama satu dengan yang lain. Seperti saya, sering saya katakan, sebelumnya pun saya sampaikan itu. Itu kata Yesus. Jadi bukan lagi kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu. Wah, itu sering saya katakan, saya mengasihi dia karena saya ingin kasih dari dia. Jadi saya bilang orang Bataknya, kolong mengarah kolong kan? Saya mau kasih dia seperti saya dikasihnya. Tidak lagi, itu perintah lama. Sudah selesai, ada perintah baru. Yohanes 13 ayat 34. Perintah baru loh itu, berarti perintah lama sudah selesai. Apa itu? Kasihlah sesamamu seperti saya mengasihi dirimu. Saya sudah mati di kayu salib untuk menebus engkau. Itu perintah barunya, itulah perintahnya, sederhana. Bicara kasih. Kalau kita mengasihi Allah, Allah itu adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8b. Jadi Allah itu kasih loh. Jadi bukan Allah itu adalah kasih. Allah itu kasih. Beda, kasih adalah Allah, bukan. Kasih itu Allah. Jadi aku mengasihi Allah, aku mengasihi kasih. Bagaimana cara ngasih? Tunjukkan kasihmu terhadap sesamamu. Ayat 35 menyatakan orang lain akan mengetahui bahwa engkau adalah muridku apabila engkau saling mengasihi. Luar biasa. Jadi jangan kita mengatakan aku cinta engkau Tuhan, nyanyi, wah, bermain musik luar biasa, barbu, berteriak-teriak, wah, sampai kesurupan. Ada nggak Bapak Ibu? Loh, kita bukan mengada-ngada. Apa kita lihat? Tapi jangan hanya di kata-kata, jangan hanya berteriak-teriak, jangan hanya euforia. Mana kelakuanmu tiap hari? Betul tanpa mengasihi sesamamu. Ini sampai di rumah sudah berantem. Nah, nanti ngumpul-ngumpul sudah menggosipi. Ya Pak, Bapak Ibu? Terutama ibu-ibu kan? Ya Pak? Ya, hati-hati Bapak lebih ganas lagi kalau menggosip. Maksud saya, di mana kasih kita yang kita nyatakan dalam kehidupan kita? Amin Bapak Ibu? Amin. Hanya satu perintah baru. Kasihlah sesamamu seperti saya mengasihi diriku. Titik. Amin. Tidak ada yang lain-lain lagi. Gak usah banyak cerita kita yang lain-lain. Kalau itu kita lakukan, kita melakukan perintahnya, pasti dia akan menggenapi apa yang telah dijanjikannya kepada. Ingat, roh ya, jangan bicara duniawi. Maksudnya damai sejahtera itu berada dalam hidup kita. Kerjaan Allah adalah bukan masalah makanan dan minuman, bukan masalah harta di dunia, tapi masalah kebenaran, damai sejahtera, dan apa? Loh, kok dia? Sukacita oleh Roh Kudus. Ada nggak damai sejahtera hidup kita dalam sehari-hari? Ada nggak sukacita? Wow, itulah kerajaan Allah. Jadi jangan cerita-cerita, aku kan masih hartaku gini. Nah, kembali dari pemahaman kita, rubah mindset kita. Kemana pun kita pergi, aduh, kok sukacita banget ya. Pulang ke rumah, aduh, kok damai kali hati saya, senang. Kemana-mana saya pergi, rasanya damai terus, sukacita terus. Wow, tidak ada nilai dulu. Tuh, banyak yang punya duit kemana-mana, punya jet pribadi apa segala. Sukacita apa di hatinya? Damai sejahtera nggak? Jangan dulu cerita gitu. Tapi secara duniawi kita hanya secara dunia, tapi hati itu terang sukacita, damai sejahtera. Ayo, pergi kemana-mana. Iya ya, to be positive thinking. Tidak pernah mau mencela orang sampai dia membuat penyakit dirinya. Amin Bapak Ibu. Amin. Luar biasa. Kiranya firman Tuhan pada pagi ini bisa menjadi dasar hidup kita untuk kita diingatkan kembali. Slide terakhir.
Kepastian ini harusnya terpancar juga dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saat kita mengalami kegagalan, ketika kita mengalami tantangan dalam kehidupan kita, kita harus tetap kuat dan selalu berfokus kepada anugerahnya dan percaya, karena kita tahu bahwa Allah yang berjanji akan selalu menyatakan pernyataannya atas kita. Bisa kita berani 38, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapak atas perintahmu kepada kami dalam mendengarkan firman-Mu. Firman yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Semuanya inilah karena kasih-Mu terhadap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sampaikan doa kami atas nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita persembahan, sebentar matiin dulu.